Tanah Jawa, pulau penuh misteri dan kisah abadi. Disinilah sebuah aksara lahir dari tragedi. Legenda Aji Saka dimulai dari tanah sederhana ini. Inilah cerita tentang asal mula Hana Caraka. Aji Saka digambarkan sebagai seorang pemuda sakti mandraguna. Dalam beberapa cerita rakyat, ia datang dari tanah seberang. Ada yang menyebut dari India, ada yang menyebut dari tanah Jawa sendiri. Ia dikenal bijaksana, memiliki ilmu pengetahuan tinggi, serta membawa ajaran Hindu-Buddha. Dua abdi setianya selalu menyertainya. Dora, sosok prajurit gagah yang patuh pada perintah, dan Sembada, abdi setia yang teguh memegang titah. Dari sinilah cerita dimulai. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah cerita turun-temurun, bagian dari budaya Jawa, yang hingga kini tetap hidup dalam aksara yang kita pakai. Dalam pengembaraannya, Aji Saka tiba di tanah Jawa. Sebelum melangkah jauh, ia memberikan sebilah keris pusaka kepada Sembada. Ada, jaga keris ini baik-baik. Jangan kau berikan kepada siapapun, kecuali aku datang untuk mengambilnya. Baik Gusti, hamba akan menjaganya dengan nyawa hamba. Mendapat perintah dari junjungannya, Sembada pun tinggal di dalam hutan dan menjaga pusaka itu. Sementara Aji Saka dan Dora melanjutkan perjalanan ke pedalaman tanah Jawa. Pada zaman itu, tanah Jawa diperintah oleh seorang raja raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar. Ia digambarkan bengis, rakus, dan haus darah. Setiap hari, rakyat dipaksa memberikan tumbal manusia sebagai santapan sang raja. Negeri menjadi mencekam, rakyat hidup dalam ketakutan. Akhirnya, tibalah Aji Saka dan Dora di istana Raja Dewata Cengkar. Hai anak muda, apa keinginanmu hingga berani berdiri di hadapanku? Hamba ingin mengabdikan diri kepada Paduka Raja yang perkasa. Apa yang kau bisa berikan padaku? Hamba akan memberikan jiwa raga hamba kepada Paduka Raja. Jika aku mau tubuhmu untuk kumakan, Apa jawabanmu? Hamba akan memberikannya dengan rela jika Paduka mengabulkan satu permintaan hamba. Sebutkan apa permintaanmu yang ingin raja ini kabulkan. Hamba hanya meminta sebidang tanah sepanjang sorban yang saya kenakan ini. Kalau begitu, mari kita keluar istana untuk mengabulkan permintaanmu. Wahai anak muda, disilah tempatnya. Cepat, lepas sorbanmu dan ukurlah tanah yang kau mau dengan sorban itu. Dengan perlahan Aji Saka melepas sorban di kepala, lalu menggulungnya di tangan. Baiklah Paduka Raja, tolong bantu hamba untuk menarik sorban ini agar diketapui panjangnya. Sorban sakti itu terus memanjang dan tak ada tanda akan usai. Hingga
Tibalah di tepi jurang di pinggir laut selatan yang tidak mungkin untuk dilalui oleh Dewata Cengkar. Hai anak muda, ini sudah di pinggir jurang. Apakah belum cukup? Bukan jawaban yang diterima, tetapi malah sorban sakti milik Aji Saka bergerak menjerat tubuh Dewata Cengkar. Dalam seketika, tubuh Raja Dewata Cengkar dilemparkan ke samudra dari jurang yang tinggi itu. Hidup Aji Saka! Melihat tewasnya Prabu Dewata Cengkar di tangan Aji Saka, rakyat Medangkamulan sangat bergembira dan mengangkat Aji Saka menjadi raja mereka. Di bawah kepemimpinan Raja Aji Saka yang bijaksana, Medangkamulang menjadi kerajaan yang subur makmur dan sejahtera. Walaupun kesejahteraan telah menaungi kerajaannya, suatu hari Raja Aji Saka nampak gelisah dan gundah di hatinya. Ia merasa ada hal yang terlupa. Akhirnya, Raja Aji Saka teringat akan keris pusaka yang ia titipkan ke salah satu abdi setianya, Sembada, di hutan. Seketika itu juga, Raja Aji Saka segera memanggil Dora. Dora, pergilah engkau ke hutan tempat Sembada tinggal. Ambil keris pusaka yang kutitipkan kepadanya. Katakan, aku yang memintanya. Baik Gusti, hamba akan segera ke sana. Dora pun melakukan perjalanan untuk melaksanakan tugas dari Raja Aji Saka. Tugas sederhana yang tanpa disadari akan membawa malapetaka bagi dirinya. Akhirnya Dora bertemu dengan Sembada. Dora pun menceritakan seluruh kisah perjalanannya bersama Aji Saka kepada Sembada. Sembada berteriak bahagia atas kesuksesan junjungannya Aji Saka. Setelah berpelukan, Sembada pun mempertanyakan apa tujuan Dora mendatanginya. Apa tujuanmu mendatangiku ke sini? Aku diperintahkan oleh Raja Aji Saka untuk mengambil keris pusaka padamu. Tidak, Gusti Aji Saka berpesan padaku. Keris ini harus kujaga, kecuali ia sendiri yang datang untuk mengambilnya. Aku tak bisa memberikannya padamu. Aku datang atas perintah Raja Aji Saka. Serahkan keris pusaka itu padaku. Aku adalah utusan raja. Tidak! Kedua abdi setia itu berpegang teguh pada titah masing-masing. Mereka pun bertarung sengit dalam beberapa hari. Karena sama-sama setia dan sakti, akhirnya keduanya gugur di tempat. Kesetiaan mereka justru membawa kematian. Di istana, Aji Saka merasakan kejanggalan di hati. Tak biasa Dora pergi terlalu lama dalam menjalankan titahnya. Dalam kecemasan, ia teringat kembali pesannya kepada Sembada untuk menjaga pusaka. Aji Saka pun tersadar akan kesalahan yang telah dia lakukan. Segera ia bangkit dari singgasana dan menyusul Dora dengan kesaktiannya. Akan tetapi, semua sudah terlambat. Dora, Sembada, maafkan aku. Kesetiaan kalian menjadi Atas duka yang tragedi abadi. itu, Aji Saka dirundung kesedihan yang mendalam.
Untuk mengenang kedua abdi yang setia, Aji Saka menuliskan aksara yang menggambarkan mereka. Hana Caraka, ada dua utusan. Data Sawala, mereka berselisih pendapat. Pada jayanya, mereka sama-sama sakti dan kuat. Magabatanga, akhirnya mereka sama-sama binasa. Bukan sekedar huruf. Hana Caraka adalah kisah kesetiaan yang dibekukan dalam aksara. Setiap rangkaian huruf adalah pengingat bahwa setia, janji, dan pengorbanan punya harga yang mahal. Mari kita jaga aksara Jawa, menjaga warisan leluhur Nusantara.